Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kita sudah ulas game kawan yang bertemakan pembukaan yang tak umum dengan pion A4 ware opening yang dimainkan oleh Vasily Bernatsky versus Amin Tabatabaie saat mereka bermain di Fergani Cup tadi malam di babak ke-6. Pembukaan ini sangat jarang dimainkan oleh para pemain level atas, apalagi di turnamen utama. Tapi Magnus Carlsen pernah memainkan pembukaan seperti ini di kejuaraan dunia Blitz tahun 2012 saat bertemu dengan Temur Rajabov di partai atau di babak ke-27 kawan. Dan kebetulan tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang merequest permainan Magnus Carlsen saat dia bermain dengan pion A4 melawan Temur Rajabov ini. Dan langsung saja kawan, kita ke atas papan bagaimanakah Carlsen bermain dengan pembukaan pion A4 ini saat melawan Temur Rajabov di kejuaraan dunia Blitz 2012 kawan, di mana saat itu Carlsen menempati posisi kedua di akhir klasemen di bawah Alexander Grischuk yang hanya beda atau selisih setengah poin. Di sini Temur Rajabov membalas pion A4 dengan pion E5, Carlsen melanjutkan pion E4, kuda F6 menyerang pion, dilindungi oleh kuda C3, selanjutnya kuda C6 dan kuda F3. Permainan bertransposisi ke dalam bentuk permainan 4 kuda didahului oleh pion A4. Dan gajah B4 ingin mengeliminasi kuda untuk mendapatkan pion yang ada di peta E4, dibalas juga dengan gajah B5. Sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing kawan. Temur Rajabov terlebih dahulu melakukan rokade pendek, mengamankan rajanya agar tidak berada di pusat. Dan pada posisi seperti ini, mungkin terlihat dengan memukul kuda kalian bisa mendapatkan pion pusat seperti ini. Tapi perhatikan kawan, raja kalian masih berada di pusat. Ini mudah diserang oleh hitam nantinya, dan putih akan mendapatkan masalah besar di sini. Mungkin kalian bisa membackup dengan pion-pion untuk didorong maju, tapi hitam masih mempunyai pion untuk mengancam kuda, dan pion ini siap disikat oleh perwira hitam nanti kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Carlsen juga langsung rokade pendek. Sekarang pion D6 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah. Sama juga dilakukan oleh Carlsen, pion D3 dan gajah G4 mengepin kuda. Dibalas kuda ke E2, mempersilahkan hitam pukul kuda ini kawan, tapi tidak dilakukan oleh Temur Rajabov. Kenapa tidak dilakukan oleh Temur Rajabov? Maksud Carlsen menawarkan kudanya dipukul oleh gajah, ingin membuka lajur G nanti kawan bagi betengnya. Raja bergeser, beteng bergeser ke lajur G, dan dalam permainan blitz seperti ini apapun masih bisa terjadi kawan. Di posisi seperti ini tadi saat kuda ini lompat ke peta E2, Temur Rajabov tidak melanjutkan pukul kuda F3. Dia melanjutkan dengan pion A6 mengancam gajah terlebih dahulu. Carlsen bertukar gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Dan sekarang kuda ke G3. Membuka kembali kawan akses bagi menteri melindungi kudanya. Nanti juga mungkin bermanuver ke peta F5 ini setelah memainkan pion H3 terlebih dahulu. Temur Rajabov membalas dengan kuda ke H5 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Carlsen bermain dengan pion H3, kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya gajah mundur ke D7, tidak melanjutkan pukul kuda putih. Carlsen melanjutkan dengan pion G4, tidak ingin hitam bermain dengan pion F5-nya. Gajah C5 oleh Temur Rajabov skak, raja bergeser, menteri hitam ke E7 dan menteri putih ke E1. Memberikan dukungan bagi kudanya kawan bermanuver ke peta ini. Ke peta ini mungkin di langkah berikutnya Temur menjawab dengan pion F6 untuk menutup akses bagi gajah mengancam menterinya. Selanjutnya kuda ke H4 ingin bermanuver di peta F5 nanti, dicegah oleh pion G6. Ini memberikan kesempatan bagi gajah bergerak ke peta H6 menyerang beteng. Beteng naik. Dan posisi gajah ini cukup bagus kawan, mengontrol peta F8, tidak akan memberikan kesempatan bagi beteng satunya untuk bertumpuk di lajur F ini. Beteng putih B1 oleh Carlsen, persiapan mendorong pion-pionnya maju di sayap menteri. Gajah mundur terlebih dahulu agar putih tidak mendapatkan tempo mendorong pionnya di sayap menteri ini. Carlsen hanya mendorong satu peta ke B3, membuat langkah menunggu. Akhirnya Temur mulai membuka permainan di lajur pusat dengan pion D5. Jika pion pukul pion akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan untuk memukul balik menggunakan pion C-nya yang double seperti ini.
Carlsen tidak menerima tantangan ini, dia bermain dengan langkah kuda F3 dan beteng A bergeser ke I8, Carlsen melangkahkan menteri ke G3. Persiapan mungkin kawan mendorong pion sayap rajanya maju ke depan dan gajah C5 oleh Temur Rajabov. Selanjutnya beteng B bergeser ke E1. Persiapan untuk memberikan dukungan di lajur pusat. Barulah sekarang pion D pukul pion E4 dipukul balik oleh pion D dan gajah ke D6. Lanjut Temur, persiapan untuk membuka petak pusat nanti kawan dengan pion F5 mungkin di langkah berikutnya dan beteng naik ke E2. Selanjutnya pion C5. Lanjut Temur Rajabov ingin membuka diagonal bagi gajahnya. Mungkin pion di langkah berikutnya siap dikorbankan. Di sini kuda ke D2 memberikan backup bagi petak C4, gajah E6 dan Carlsen menggeser menterinya ke D3 memperkuat posisi petak C4, juga sedang mengincar pion. Di sini kawan hitam mempunyai opsi menggeser beteng atau gajah untuk melindungi pionnya ini. Tapi Temur Rajabov melihat posisi gajah putih yang ada di peta H6 ini kawan, yang menguasai diagonal ini atau peta F8, merasa tidak nyaman, dia mencoba menjebak dengan pion G5. Posisi gajah sekarang benar-benar terjebak kawan. Mungkin raja akan bergeser diisi beteng naik dan mendapatkan gajah di beberapa langkah berikutnya. Carlsen tidak khawatir tentang gajahnya, dia ambil pion A6 untuk menciptakan pion bebas ini kawan di sisi kiri papan dan raja H8. Selanjutnya kuda ke C4 ingin mengincar gajah gelap. Di sini Temur Rajabov memutuskan pukul kuda dipukul balik oleh menteri dan posisi menteri memberikan pressure bagi beteng F7 kawan. Temur menggeser betengnya ke G8, persiapan mengambil gajah dan Carlsen membalas dengan pion H4 untuk menantang pion hitam agar terbuka diagonal petak gelap bagi pelarian gajahnya. Dan di sini kawan, jika kalian tidak memukul pion putih ini, maka pion putih akan pukul pion kalian dan pion F tidak bisa pukul balik kawan karena betengnya nanti akan tewas. Dan di sini Temur memutuskan pukul pion putih H4. Selanjutnya gajah tidak ditarik mundur kawan. Carlsen bermain dengan pion G5. Seperti yang saya katakan tadi, pion F ini tidak bisa pukul pion putih ini kawan karena beteng kalian akan tewas. Di sini Temur Rajabov membalas dengan beteng naik ke G6, tetap ingin mengeliminasi gajah gelap putih ini. Dibalas Carlsen dengan beteng bergerak ke F2. Di posisi ini kawan, di langkah ke-32 Temur Rajabov menyerah. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam pada posisi seperti ini kawan. Ancaman berikutnya, beteng putih siap pukul pion yang ada di peta F6 untuk bertukar kedua betengnya di lajur F ini, dan nantinya pion di sisi kiri papan ini bisa melenggang promosi. Coba saja hitam melakukan langkah seperti menteri bergeser ke peta D7 kawan, membuat langkah menunggu. Simple, beteng akan tetap pukul pion F6. Jika dipukul balik oleh beteng hitam, tetap akan dipukul oleh beteng putih. Jika terjadi sekali lagi pertukaran beteng, bisa dipukul balik oleh pion. Dan selanjutnya gajah siap melakukan skak di sini kawan. Petak terang sudah dikontrol oleh menteri putih, maksud saya oleh menteri di sini. Sudah tidak ada tempat pelarian bagi raja hitam di langkah berikutnya. Anggap saja bermain dengan pion C6. Gajah melakukan skak, ini memaksa menteri pukul gajah dan dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh raja. Dan saya rasa sampai di sini saya tidak akan perlu menjelaskan apa-apa lagi. Kalian bisa melanjutkan permainan segampang ini kawan. Menteri melawan gajah. Kalian juga punya satu pion bebas di sisi kiri papan. Mudah bagi kalian untuk memenangkan game seperti ini. Atau pada posisi seperti ini saat beteng putih sudah ditumpuk untuk menyerang pion F6. Dan agar menteri kalian tetap bisa menjaga pion ini, kalian membuat langkah yang lain. Mungkin dengan pion C6 membuka diagonal gelap bagi pengembangan atau gajah untuk aktif. Pion putih akan didorong maju ke depan kawan. Jika kalian menghadang dengan gajah di peta B8, pion tetap didorong maju ke depan. Jika kalian hadang di peta ini, putih akan bermain dengan langkah menunggu. Raja mungkin akan ke H2. Dan di sini kalian juga sudah mulai kehabisan langkah kawan. Apakah gajah akan mondar-mandir ke peta B8? Di sini putih akan pukul pion F6. Dan jika terjadi baku hantam beteng di sini kawan, putih tidak akan pukul balik menggunakan beteng, memukulnya menggunakan pion untuk memberikan dukungan bagi gajah untuk melakukan skak nanti.
Jika kalian memukul pion ini menggunakan beteng, maka gajah siap akan memberikan serangan tusuk sate. Atau pada posisi seperti ini, menteri hanya menghindar kawan ke peta ini, kalian bisa mengambil pion hitam di C5 ini kawan. Dan seterusnya, kalian banyak pilihan untuk melangkah, apakah nanti beteng ini digeser ke lajur A atau terlebih dahulu melakukan skak berkoneksi dengan pion kalian kawan, dan akan memaksa pertukaran beteng pukul gajah, dan selanjutnya beteng digeser ke lajur A memberikan dukungan bagi pion di sisi kiri papan untuk promosi. Banyak pilihan yang bisa kalian lakukan di sini. Saya tidak akan terlalu panjang untuk melanjutkan ceritanya kawan. Yang pasti putih masih tetap akan menang. Itulah kawan salah satu game dari Magnus Carlsen yang pernah mencoba pembukaan pion A4 atau weird opening saat melawan Temur Rajabov di kejuaraan dunia Blitz tahun 2012. Magnus Carlsen tetap menang dalam permainan Blitz dengan pembukaan seperti ini. Bedanya tadi di permainannya Vasily versus Amin adalah permainan standar kawan 90 menitan, tapi ini adalah permainan Blitz. Apapun masih bisa terjadi kawan, seperti yang kalian lihat. Tadi juga banyak langkah-langkah yang tidak akurat, tapi tidak terlalu ekstrim langkah blundernya. Tidak seperti pada game tadi pagi. Semoga permainan dari Carlsen dengan pembukaan pion A4-nya tadi bisa memberikan bahan referensi. Mungkin kalian tertarik untuk mencobanya, silakan saja untuk main-main kawan. Tapi kalau dalam turnamen resmi, patutnya kalian perlu persiapan yang cukup matang jika memainkan pembukaan ini di event turnamen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.